Sampai hari ini, khususnya pula nikmat Allah jadikan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, kita semua tidak akan terucap baik di bumi ataupun di langit kalau kita tidak mengaku dan tidak berusaha, tidak mau mendekat, tidak mau mencinta, tidak mau mempelajari, tidak mau mencontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat, mencintai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib, lebih dari semua yang kita punya, baik terhadap diri kita semua. Dengan semua termasuk saya, semua kalau tidak mau mengakui umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apanya. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci, beserta sahabatnya yang terus setia kepada beliau dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan semoga kita yang kumpul pada malam hari ini tergolong pencinta Nabi, itba kepada Nabi, setia kepada Nabi, dan selalu mengagungkan dan besarkan syiar-syiar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semua, para guru-guru kita, khususnya para kedua orang tua kita, jamaah kita semua, keturunan kita nanti sampai yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaat yang utama dari baginda Nabi Agung Muhammad, dari baginda Nabi Agung Muhammad. Ampun bakhil nek solawat. Karena pernah ditanya di satu kitab, saya membaca satu kitab, Rasul Muhammad SAW menjelaskan bahwa siapa nanti yang paling bakhil di muka bumi ini. Dijelaskan di hadis, disebutkan orang yang bila mendengar nama nabinya Muhammad Rasulullah, ia bakhil, ia tidak mau menyebut nama selanjutnya ataupun bersolawat kepada beliau. Mari sareng-sareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga 3 kali saja di kitab Al-Mustadrak dijanjikan oleh Allah lewat malaikat Jibril amin bahwa malaikat Jibril mendatangi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya belum pernah diutus sebelumnya untuk menyampaikan ini. Saya selalu diutus oleh Allah menyampaikan berbagai hal, tapi belum pernah saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan satu hal ini. Apa itu? Malaikat Jibril menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, apabila ada di hambamu, di hamba Allah, umatmu bersolawat kepada engkau 3 kali, ingat cuman 3 kali, Allah janjikan ampunan bagi umatmu dari waktu ia duduk sebelum ia berdiri. Kalau ia berdiri sebelum duduk, Allah pasti ampuni dosa kita semua. Allahumma, gampang betul. Dosa kita apapun asal kita tidak syirik pasti diampuni oleh Allah bi barakati Habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Allah mempermudah kita, karena Rasul Allah mau mengampuni kita, karena Rasul Allah beri kecintaan pula buat kita semua. Apa reaksi Kanjeng Nabi? Apa reaksi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang apabila seseorang mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kita sujud syukur? Kanjeng Nabi jenengan termasuk Kanjeng Nabi saya syukur kalau Allah mau mengampuni umatnya walaupun hanya dengan 3 solawat saja. Tidak ada yang mampu mikirkan umatnya. Saya bukan mengecilkan nabi-nabi yang lain. Sampai akhir zaman maka Rasul mikirkan kita, karena kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan munafik. Maka Allah kasih kita kemudahan lewat Nabi. Jangan kita sia-siakan.
Majelis-majelis sholawat, khususnya majelis di sini yang sudah diusahakan, sudah diupayakan oleh Bapak Wasisto. Jangan jenengan cuman main-main datangnya, jangan cuman jenengan hadir cuman tombong ngantuk, jangan cuman jenengan sia-siakan. Karena di sini saya yakin, karena Allah berfirman, karena banyak hadis, orang-orang yang kumpul di majlis zikir, malaikat mencatatnya satu persatu. Kita pulang dari majlis ini enggak ada dosa. Amin. Yakin betul? Maka datanglah dan besarkanlah majlis ini, bantu baik tenaganya, pikirannya, kehadirannya, doanya. Karena inilah kita kalau bisa mau besar, kalau kita mau suci, kalau mau kita selamat, kalau mau kita mulia, cintai nabimu. Saya baca buku banyak sekali, bukan saya sombong, ngeri sekali. Salah satu trik Yahudi dan agama-agama lain untuk merusak negeri kita, untuk mecah belah negeri kita, apa? Mudah, cuman satu, buat lupa nabinya. Karena kita masih ingat Allah, tapi banyak yang lupa sama Rasul. Sedangkan syahadat kita sudah jelas, dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, monggo sarang-sarang, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupakan kita, istri, suami kita, putra putri kita tahu sejarah Nabi, mengenal nabinya lebih daripada kenal semuanya. Karena apa? Nanti kita bahas sedikit, karena ini sudah terlalu malam. Ingin saya sampaikan dua hal. Yang pertama, di dalam hadis qudsi Allah sudah sampaikan, laulaka 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 ya Muhammad, jika tidak karena engkau, jika tidak karena engkau, jika bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak ciptakan bumi, langit maupun di antara bumi dan langit. Jadi skenario Allah sudah jelas, dari mulai Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa sampai terakhir Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Allah punya skenario, siapkan semuanya untuk kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Niki nek basa sembrono nih, kita yang jadi umatnya Kanjeng Nabi niki peluang mlebet surga nih luwih kathah. Amin. Nggih to Pak Yai. Jelas. Jadi Allah ngapain capek-capek yang lain? Allah ingin, Allah perjuangkan hal-hal ini supaya kita tahu setiap nabi yang dikasih kitab suci suruh menerangkan besok ada nabi akhir zaman namanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi. Jelas di kitab Zabur, di kitab Taurat, di kitab Injil, semua menjelaskan. Tapi orang-orang yang ngakalin agama, termasuk umat-umat Nasrani, termasuk para Yahudi, istipo namanya Kanjeng Nabi. Karena niki bahaya. Kelahiran Rasul sudah pasti mulia. Waktunya setiap kejadian Allah kasih hikmah besar buat kita. Kalau saja Yahudi, Nasrani, orang-orang semua raja-raja yang dolim merasakan di waktu kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, mengapa kita orang Islam, orang yang aku umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW memperingati Maulid Nabi turune macam-macam? Nggih napa nggih? Peringatan Maulid Nabi supaya kita tahu, supaya kita kenal, supaya kita lebih dekat kepada Nabi, supaya kita bisa menyentuh Nabi. Ingat-ingat, kebaikan Allah datang karena ada Rasul Muhammad ibn Abdullah. Jenengan sama saya ini bisa mudah dan didoakan oleh sahabat-sahabat Rasul. Bahkan Rasul sekali mendoakan, bahwa Rasul menjelaskan nanti ada zaman orang nggak pernah ketemu saya, kata Rasul. Orang nggak pernah duduk sama saya, orang yang nggak pernah berjumpa kepada saya, tapi ia iman, ia cinta, maka ia aku Rasul akan mendoakannya terus menerus, dan ia insyaallah tergolong umat-umat pilihan. Allahumma. Kelahiran Rasul, saya mengulang, berhala di Mekah
Di satu kitab disebutkan berjumlah 360 ngelilingi Ka'bah. 360 niku nek bahasa gampangnya dicor ngangge besi ulir. Zaman dia nenten besi ulir mboten, kuat sekali. Menurut di kitab banyak perbedaan memang menjelang subuh kelahiran Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 360 berhala ini termasuk yang di luar maupun di dalam Ka'bah roboh, dicatat semua, tapi mungkin do distiponi kari Yahudi semua roboh, jatuh. Ini bukti apa? Sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia gelap, petang, rusak. Apa salah satunya? Orang-orang mulia, orang-orang yang mengajarkan agama dibunuh, ditaruh pada tempat-tempat paling jelek. Maka takut ahli kitab sebelumnya itu termasuk Waraqah bin Naufal sembunyi-sembunyi mengakui bahwa nanti ada Rasul. Karena ada tekanan, karena ada pembunuhan, maka dunia itu diibaratkan hitam kelam. Karena apa? Gak punya hubungan sama yang di langit, Allah Azza wa Jal. Putus, rusak. Orang-orang kecil didolimi, disiksa, habis peras tenaganya hanya untuk konsumsi orang-orang yang di atas ataupun orang-orang kaya. Semua kekuasaan raja-raja, artinya istana-istana para raja-raja terdahulu yang zalim, pada kelahiran Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tiang-tiangnya yang kokoh hancur lebur. Bahkan sesembahan para majusi, api yang konon 1000 tahun belum pernah mati mapet waktu kelahiran Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama Yahudi pada menjelang subuh yang terkenal, beliau lari-lari ke bukit di Makkah, teriak-teriak keras-keras. Ini ulamanya Yahudi, maka pengikutnya banyak, semua ahli Mekah keluar. Siapa yang pagi tadi ini istrinya melahirkan? Bawa sini, saya mau lihat. Oh, ulama iku sedan. Isuk-isuk, subuh-subuh, peteng-peteng, lari-lari, teriak-teriak, tanya siapa yang melahirkan ini tadi. Ia lari di Jabal Abu Qubais. Singkat cerita, ada yang menjelaskan, iya memang ada lahir putra dari Abdullah yang yatim, istrinya melahirkan seorang laki-laki. Bawa sini, segera ulama Yahudi ini bilang, bawa sini, saya mau lihat. Jadi Yahudi niku pun dikai ilmu oleh Gusti Allah, walaupun sesat pun disukani ilmu, tahu nanti ada nabi terakhir yang namanya Muhammad ibni Abdullah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh ulama Yahudi ini, celakalah bangsa Yahudi, selesailah sudah waktunya bahwa tidak ada nabi dari Yahudi. Maka benar ini anak akan menjadi rasul akhir zaman. Jaga jangan sampai ia ditaruh ia dalam lingkungan yang mudah-mudah, bawa lari dia dari Makkah, karena ini dikejar oleh Yahudi, dia akan dibunuh oleh Yahudi. Niki ulama Yahudi. Kalau orang Islam nggak mau tahu cerita-cerita begini, nggak mau belajar, maka bahaya buat kita. Rasulullah sudah dari semuanya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada keturunan, Allah janjikan di Al-Qur'an di antara sulbinya. Kalau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap nabi yang akan nantinya menjadi kakek-kakek dan keturunan untuk menurunkan Rasul, di keningnya ada tulisan. Jadi para nabi itu dikasih tahu sama Allah, oh niki mengke ajeng medal saking mriki fulan, mungkin nanti terakhir sampai Rasulullah, di jabahnya. Kalau di kitab dijelaskan, bukan disulbi. Kalau kita disulbi, Rasul di sininya. Bahkan di dalam satu kitab Nabi Allah Adam itu diberitahu oleh Allah, itu nanti ini namanya sis, nanti nurunkan ini. Jadi ada kelompoknya waktu di alam ruh. Islam niku mboten ngajari mistis, tapi Islam ilmunya besar, ilmunya luas. Sing sesat, sing bingung, nah klenik niku wow.
Tapi Islam nggak ngajari syirik dan lain sebagainya. Tapi alam-alam itu kalau kita waktunya kita betul-betul suci, kita berusaha mensucikan diri kita, membersihkan hati kita, dibuka oleh Allah ilmu-ilmu itu. Karena yang punya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita cuma suruh menuntut ilmu, maka Allah bukakan pintu-pintu ilmu ini sehingga kita bisa mengetahui berbagai macam ilmu. Niku yang pertama, masa kelahiran Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasul jelas di kitab Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jelas akhlak Rasul, jelas Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma untuk orang Islam, untuk semua makhluk manusia di muka bumi ini. Maka contohnya sudah jelas, jangan sampai orang Islam aturannya, akhlaknya nggak nyontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama agama lain petita-petiti, kalau sama saudaranya gontok-gontokan, bid'ah-bid'ahan, ini nyinten nyontoh sinten niki. Rahmatan lil alamin, baik kepada hewan, tumbuhan, batu, semuanya, binatang, Rasul punya akhlak. Maka sekali lagi, kalau kita kenal Rasul, kita tahu akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab niki Syamtud Durar, Al-Habib Ali menyampaikan dalam satu kalamnya, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau datang orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang penuh dengan problem, datang kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulang dari rumah Rasul gembira, ceria, dicukupi semuanya, baik uangnya, petuahnya, pendidikannya, nasihatnya, pulang senang, gembira. Karena apa? Karena Rasul rahmatan lil alamin. Gak pernah ada satu orang pun semasa Rasul Muhammad SAW punya problem sebesar gunung Uhud, ketemu Rasulullah, selesai ketemu Rasulullah, pikiran problemnya mboten enten satu pun orang. Kula niki kadang-kadang mikir, kalau saya ini sehari didatengin tamu 100, insya Allah tamu ke-30 kula pun radi mencap-mencap, ora mulih-mulih baru 30. Rasulullah sehari ribuan. Kalau jenengan perhatikan di dekat makam Rasul itu ada tempat agak tinggi. Atus niki ngapunten kula lenggahke mriki ditinggi. Kalau di dekat rumah Rasul itu tempat yang tinggi itu buat orang-orang yang penuh problem. Nggih. Sak niki kan kewalik nek pejabat ning dhuwur, sing mumet-mumet ning ngisor, gitu. Kalau Rasulullah enggak, orang-orang yang punya butuh sesuatu ditaruh di tempat panggung yang paling tinggi. Mulane kula ngapunten nggih, Bu, Pak. Betulnya kita ini sering kebalik-balik. Kalau Rasulullah menghormati orang yang butuh, bukan cuman miskin itu artinya enggak punya harta, punya masalah, punya kesulitan, punya problem dalam hidup. Maka mudah-mudahan dengan majlis ini, sepulang dari majlis ini, insya Allah problem kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem duniawi, problem ukhrawi, insya Allah selesai. Yang punya utang insya Allah lunas semuanya. Yang punya kesulitan belum dapat jodoh, insya Allah dapat jodoh yang soleh dan soleha. Yang punya keruwetan apapun, seringkali bercekcok rumah tangga, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, jodoh sampai akhir kiamat nanti. Allahumma tur nek wis dedet ora lali karo ustad-ustade karo kiyaine nggih. Oh nek soalnya ada cerita itu. Tapi alhamdulillah mboten teng Magelang niku. Teng Jogja niku tonggo-tonggo kula niku sing sugih-sugih util-util niku lho. Itu pernah datang, "Beb, saya tolong dicarikan ustad untuk ngaji." "Oh ya, siap." Hanya saya bilang gitu. Saya datangkan ustad. Ustad diminta yang tolong Bapak Fulan bin Fulan untuk ngajari putra putrinya. Nggih Beb, siap. Singkat cerita mulai Ustadz niku pun ngajar seminggu dereng disukani, 2 minggu dereng disukani,
3 minggu dereng disukani. Wong ustad niki nggih soleh husnudzon. Oh mungkin sasi sepisan kan ngoten. 4 minggu kosong. Wah ini kan tiang sugih Bu, Pak, jarang di rumah kan ngoten. Mumet karo ruwet karo dunyane nggih. 4 minggu datang sama ustadznya. Apa kabar Ustad? Baik Pak. Niki ustadznya nggih rati ngeper wong sugih kan ngoten. Begini Ustad, sebenarnya saya mau kasih antum itu berapapun uang saya, maaf nggak habis-habis, tapi untuk menjaga keikhlasan Ustadz saya nggak mau kasih kamu Ustadz uang supaya Ustadz nanti diganjar oleh Allah. Jawaban kula bathukmu. Orang kaya kasih karena Ustadz ini kerjanya ngaji, tapi Ustadz ini nggak jual Al-Quran, ngajar karena ilmunya ngaji. Mulane Ustadz saiki ngontel-ontelane terus waduh sedih saya. Sepedanya karaten semua, tapi ya kalau yang suruh datang ke rumah ngaji, omahe kayak rumahnya kerajaannya Ratu Bilqis, Nabiullah Sulaiman juga apa sampai kinclong-kinclong kaya ono banyune. Ustadz ngontel kemeringet nganti suruh ikhlas. Kalau kaya keluarkan rezekinya, bantu majelis-majelis, bantu kiai-kiai yang memang butuhkan, karena kiai itu mboten kerja, makanya boleh dikasih. Awas nek dong bar bisa roy kiai aja nyeluk kiai kuwi larang nih. Percuma niku mboten sah mangsukani malahan. Terus besok paling radugi meleh kiai ini kan. Jadi apa? Ada hal-hal penghormatan bukan karena rupiah. Ingat, kita diingatkan oleh ulama aslafuna wa ajdaduna salihun, jangan cari dunia pakai coro-coro akhirat, pura-pura ngaji tapi ternyata golek duit, nggak boleh. Tapi juga kalau orang kita mampu, oh ini ustadz itu kajare ngaji, maka banyak sekarang ustadz yang hafal Quran keliru-keliru hafalane gara-gara apa? Ora dibayar nek ngajar ngaji. Pun saestu kathah niku sing tumut kula. Pripun tak hafalan Qur'ane pripun? Wah niki kacau Beb. Lah pripun? Niki SPP pondok ini dereng komplit ya Beb. Mulane hafalan Qur'annya kacau. Sing dosa sinten? Sing sugih-sugih lho. Nek kula kan alhamdulillah mobil ijek kredit, berarti kan dereng sugih ya Pak ya gitu. Kita lanjutkan bahwa tadi Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, bukan cuman Rasul sebagai tuntunan kita saja, tapi semua mengakui, semua merasakan keteduhan kebesaran akhlak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh, kita kumpul dengan siapapun, kita bergaul dengan siapapun, tunjukkan muslim-muslim yang ataupun muslimah yang menyontoh akhlak Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kalau kesentil sekali aja panas, tidak kalau dengar apa-apa sedikit tersinggung. Kula nggih masih belajar, tapi mari kita bareng-bareng dengan majlis ini lebih baik akhlak kita, lebih baik ibadah kita karena menyontoh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin bicara dengan Pak Sis, ingin saya sampaikan satu hal sebagai penutup supaya tidak terlalu malam, bahwa di dalam sejarah sudah jelas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hijrah beberapa kali. Salah satunya hijrah beliau ke negeri Taif. Jangan ngerti kan cerita ini, kejadian ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan di kitab dijelaskan dilempari kotoran, dilempari batu, tapi Rasul tidak marah. Ini abot. Tapi yang mau saya bahas, negeri yang didatangin Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disia-siakan dengan lemparan, dihinakan Rasul dengan lemparan kotoran, buah-buah yang busuk. Di kesempatan yang lain Rasul hijrah dari Makkah
ke Madinah yang dulu namanya Yathrib disambut dengan sukacita, maka negeri Madinah mendapatkan keberuntungan luar biasa, mendapatkan nikmat yang luar biasa, disanjung oleh berbagai-bagai manusia. Akan Allah menyanjung orang-orang ahli Madinah yang disebut kaum Ansor. Kalau yang sareng-sareng kali Kanjeng Nabi kaum Muhajirin. Dua-dua disanjung, diberi kedudukan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini pun jenengan yang insyaallah sudah umrah ataupun haji mang bedake Mekah kalih Madinah kalih ketemu Arab-Arab liyane lah bingung jenengan. Dua kota ini mendapatkan keistimewaan dari Allah. Yang mau saya garis bawahi begini, karena Rasul rahmatan lil alamin di kitab yang saya baca karangan dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, juga karangan dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, rahmatnya Rasul itu baik sebelum Rasul lahir, sewaktu Rasul lahir, sewaktu Rasul masih ada, sewaktu Rasul sudah ditutup usia oleh Allah, sampai akhir zaman. Kalau orang ini mau menyontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, karena apa? Semua kebaikan datangnya dari Allah. Tapi kalau kita nyontoh Kanjeng Nabi, maka kebaikan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku kuncinya. Kalau sekarang baginda Nabi Agung Muhammad SAW sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah janjikan di berbagai tempat ini, nanti kalau dibahas krusial dan panjang sekali. Yang mau saya jelaskan, jangankan maos buku salah satunya susunan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bernama Simtud Duror, untayan Mutiara. Niku kalau diguyo-guyo berarti sami kalih sinten tiang-tiang Taif ngopo maca solawatan niku sami, negeri itu berarti seperti Taif. Tapi kalau menyambut jenengan dengan membaca solawat sama penduduk ahli Madinah, karena jenengan bawa apa ini? Sirah Nabi, sejarah Nabi, memuliakan Nabi, ingin menyontoh Nabi, mencintai Nabi. Kalau ada yang bilang orang muslim ini salah, niku tiang-tiang sing sembrono. Sama enggak kejadian Taif sama kejadian Madinah sama kejadian sekarang? Karena jenengan ngajak tiang-tiang kenal Rasul, tapi dibilang kita enggak ada tuntunannya. Sama enggak? Sama enggak? Bedanya apa? Bedanya sakniki luweh ngeyel. Karena apa? Yang menyalah-nyalahkan kita saudara kita, jadi nggak perlu dilawein, nggak perlu dijawab, karena bertengkar dengan saudara kita hukumnya haram. Jadi nopo nek jenengan enten sing oh rasa solawatan rano tuntunane mang sangu kapas sing kathah nggih Bu, Pak. Nggih, wong kula riyen niku teng kampung kula 13 tahun. Ning ampun sanjang kalih tiyang kampung kula nggih. Niku mboten enten sing dugi, kula ajak solawatan, kula ajak dzikiran. Ah gampang, ibu-ibuke kula rayu. Ibu-ibuke sedaya remen alhamdulillah solawatan. Lah karena sekarang itu suami-suami banyak yang takut istri, maka ibu-ibu ngomong, ayo mangkat timbang tak antemi kowe Pak. Wah saat ini berbondong-bondong kan itu. Jadi kuncinya ibu-ibu. Nih ibu-ibu remen solawat, insyaallah suami jenengan pasti seneng solawat, putra putri jenengan insyaallah seneng solawat, mantu sampai wis canggah kabeh remen solawat. Orang-orang yang suka solawat ini Imam Syafi'i menyampaikan akan mendapatkan 40 apa contohnya? Syafaat di akhir kiamat, diberi kemudahan, diberi jalan, terus tidak banyak sekali, ada 40 hal yang didapat orang-orang ahli solawat. Bahkan semua sepakat kalau sholat nggak at-tahiyatnya nggak bersolawat nggak sah. Walaupun ada beberapa ulama solawat Ibrahimiyah itu ada yang menyebutkan sunnah, tapi lebih banyak yang menyebutkan wajib. Kalau doa, Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyampaikan kalau kita berdoa nggak pakai bersolawat, maka